Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam segmen ini kita kembali menanggapi terkait dengan pernyataan dari Yahya Waloni. Dan oleh sebab itu seperti biasa sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak cuplikan video berikut ini. Itu UKI Papua itu saya yang dirikan. Ente mau menyangkal biodatanya itu, semua sistem kurikulum yang dibangun dulu itu ada di Dirjen Bimas Protestan tahun 2003. Jadi silakan kau menyangkal sekarang di YouTube, tapi arsip daripada UKI Papua itu dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis yang saya dirikan. Ini terakhir yang saya wisuda. Jadi ada panitia tanya, kan dihebohkan saya. Ustadz sekolah di mana? Ya saya bilang saya tidak tamat SD. Tapi kok saya jadi rektor bagaimana ini? Iya, saya tidak tamat SD. Sama kalau tanya Rocky Gerung, kau ijazahnya apa? Tidak ada ijazah saya. Nah, tapi ada satu mata kuliah di UI yang tidak mampu diajarkan profesor, diajar oleh Rocky. Begitu juga saya. Bilang sajalah kalian dulu mau tarik saya kembali, tapi saya tidak mau. Ditawarkan, nanti ditambahkan gajinya Pak Yahya, asal Bapak kembali. Tidak mau. Biar sajalah makan singkong, yang penting masuk surga. Masuk surga. Bukan masuk Islam, masuk surga. Dua nabi inilah yang kemudian riwayatnya tercatat secara sempurna dalam yang menjadi kaum kafirin wal mukmin. Di sebelah sana menjadikan dia Tuhan, di sebelah sini menjadikan dia sebagai nabi. Di sini jadi Tuhan, di sini jadi nabi. Tapi kita ikut dari versi Tuhan. Bagaimana menurut Kristen? Turun ke dalam kerajaan. Artinya Isa katanya mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katanya di dunia Tuhan, sampai di surga tetap di sebelah kanan. Di mana-mana Yusuf Kala dan para menteri selalu di sebelah kiri kanan Jokowi, Pak Joko. Pak Joko di tengah, di sebelah kanan Yusuf Kala. Pak Joko Widodo presiden, wakilnya di sebelah kanan. Yang betul mana kira-kira? Yang menjadikan Tuhan atau yang menjadikan Nabi? Sampai di atas, pakai versi dia. Sampai di atas tetap jadi Nabi. Mana yang betul? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Jangan pakai versi Al-Quran, pakai versi dia. Pakai versi dia, dia kalah. Sampai di sana pun tetap menjadi Nabi. Jadi Nabi Isa itu Nabi. Meja ini dari kayu. Yang buat meja ini pasti tukang kayu, carpenter. Carpenter statusnya adalah creature, pencipta, sedangkan meja ini adalah creatures, ciptaan. Sampai kapanpun pencipta tetaplah pencipta, ciptaan tetaplah simple logic dengan logika sederhana. Tidak bisa berubah. Sampai botak kepala para teolog. Lebih baik saya miskin melarat hidup sebagai seorang Muslim daripada saya kaya raya digaji tapi masuk neraka. Pertama mengenai penjelasannya bahwa dia ini yang mendirikan UKIP Sorong katanya. Nah teman-teman, kalau kalian memperhatikan di video sebelumnya, dua video sebelum ini, nanti teman-teman bisa melihatnya di situ dijelaskan bahwa memang betul Yahya Waloni ini pernah mendirikan satu sekolah tinggi teologi yang namanya adalah Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Tetapi yang perlu diketahui adalah yang menjadi dosen ketika ia mendirikan sekolah itu adalah Yahya Waloni sendiri. Jadi Yahya Waloni jadi pendiri dan dosen tunggalnya adalah dia sendiri. Dan muridnya itu tidak mencapai 20 orang. Dan bahkan ijazah yang kemudian diterbitkan itu setelah ditelusuri ternyata itu ijazah PALSU. Ini disampaikan oleh mantan mahasiswanya Yahya Waloni. Teman-teman bisa memperhatikan penjelasan detailnya di dua video sebelum ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai penjelasan beliau bahwa dulunya Yahya Waloni ini pernah diajak untuk kembali ke agama Kristen. Nah memang dalam bagian ini beliau ini sama sekali tidak menyebutkan siapa yang berkata begitu ke beliau untuk ayo Yahya Waloni kamu kembali ke agama Kristen, nanti gajinya ditambah, dikasih duit lah istilahnya. Dan memang hal yang biasa mereka serukan ya. Hal yang biasa mereka sampaikan bahwa kalau orang sudah keluar dari agama Kristen lalu ada penawaran untuk kembali ke agama Kristen, nanti ditambahlah iming-iming, dikasih harta, dikasih uang dan segala macamnya. Kamu kembali ke Kristen pun belum tentu semua orang Kristen minat, tertarik ataupun terima kamu kembali menjadi agama Kristen. Ya kalaupun misalnya kamu memutuskan menjadi kembali itu urusan personal, tapi apakah orang Kristen senang ataupun terima atau tidak, ya itu
Kalau teman-teman memperhatikan di video-video sebelumnya, saya sudah membahas bahwa banyak justru orang Kristen yang merasa senang karena Yahya Wallon ini sudah tidak lagi beragama Kristen dengan perilakunya yang seperti ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, mengenai penjelasannya beliau tentang makna duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti pembahasan komprehensifnya saya sertakan linknya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar supaya kalian gampang untuk mengaksesnya. Karena kalau membahasnya dalam bagian ini tidak begitu cukup waktunya, jadi saya memilih teman-teman bisa memperhatikan di video sebelumnya. Dan juga nanti saya sertakan pembahasan Dr. Deki terkait dengan hal itu, karena beliau membahasnya sekitar 1 jam lebih. Dan teman-teman, saya pikir alangkah baiknya kalian bisa menyimaknya di situ. Saya memang pernah membahasnya dan itu saya serta ada di video-video sebelumnya sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Nanti teman-teman juga bisa memperhatikan itu supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan. Tapi yang paling penting yang menarik perhatian saya dalam segmen ini adalah terkait dengan pengakuan Yahya Walloni pernah diajak kembali ke agama Kristen. Ini benar-benar di luar dari apa yang pernah saya pikirkan. Kenapa saya sebut demikian? Karena yang saya tahu justru banyak orang Kristen yang kemudian merasa senang Yahya Wallon ini tidak lagi beragama Kristen. Seperti salah satunya adalah Pendeta Mel Atok yang pernah berkata, saya senang dan juga orang Kristen senang Yahya Wallon ini tidak lagi beragama Kristen. Karena ucapannya yang begitu serampangan. Dan mengenai ini teman-teman ya, sebenarnya apa yang dipresentasikan oleh Yahya Wallon dalam bagian terakhir ini tentang makna duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini justru menunjukkan ketidakmengertiannya terhadap teks itu. Nanti teman-teman saya sertakan linknya di kolom deskripsi supaya kalian akan menontonnya dan nanti kalian bisa memberikan penilaian sendiri membandingkan dengan apa yang dipresentasikan oleh Yahya Walloni ini. Ya. Dan kemudian pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan kepada kalian semua, teman-teman, beberapa konten yang kita bahas terkait dengan Yahya Wallon ini memang sekitar saya membahasnya ini sekitar udah berapa ya? Sekitar udah mungkin hampir mencapai atau sekitar 20-an konten ya terkait dengan Yahya Walloni. Dan memang kalau teman-teman melihatnya satu persatu, semua ucapannya itu banyaknya adalah yang serampangan terhadap iman Kristen. Oleh sebab itu, ketika ia mengaku pernah ditawarkan untuk kembali ke agama Kristen, siapa sih yang pernah menawarkan beliau? Saya penasaran sekali. Teman-teman, adakah yang pernah menawarkan Yahya Walloni untuk kembali ke agama Kristen? Hah? Ya Walloni, siapa itu yang ngajak kamu kembali ke agama Kristen sampai ditawarkan untuk dikasih duit, ditambahkan gajinya? Nah teman-teman sekalian, bagi saya sih ucapan seperti ini saya tidak percaya. Tapi kalau di luar sana ada sekelompok orang yang menjadi penggemar Yahya Walloni ini, ya silakan saja. Tapi bagi saya tidak percaya hal itu sejauh selama Yahya Walloni tidak berani menunjukkan ini orang yang pernah mengatakan ke saya kembali ke agama Kristen. Dan mengenai ijazahnya ini, sebenarnya dia ini mirip-mirip ya, argumentasinya tuh mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Kainam, hanya saja formula kalimatnya itu berbeda. Ya kasih tahu saja, jangan banyak kata-kata yang tidak relevan hanya untuk menutupi kebohongan semata. Itu ya. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan ini dan silakan kalian share ini biar teman-teman kita yang di luar sana ikut tertawa mengenai pengakuan Yahya Walloni pernah diajak kembali ke agama Kristen.